Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنة إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, atas izin Allah Jalla wa'ala, kita kembali bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itulah, ahibbat fillah wa ikhwani fid din, a'azzakumullah, pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan perjuangan kita sebagai tullabul ilm, para penuntut ilmu, untuk bisa mempelajari bersungguh-sungguh kembali mempelajari dasar-dasar bahasa Arab, karena kita semua sudah tahu ya, bukan 90% tapi 100% agama kita menggunakan bahasa Arab. Doa-doa, zikir, ataupun pujian-pujian, solawat, bacaan dalam berdoa, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, tentu ini telah dijelaskan bahwa tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa Arab. Maka dengannya kita bisa mempelajari Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ta'allamu lughatal arabiyyah. Ta'allamu lughatal arabiyyah. Fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah ilmu bahasa Arab. Pelajarilah ilmu bahasa Arab. Kenapa ada kata perintah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Karena begitu penting bagi Umar. Bahkan berkaitan dengan bahasa Arab ini sangat amat penting, sehingga ada kata perintah dari Umar kepada kita semua. Ta'allamu lughatal arabiyyah. Pelajarilah ilmu lughah, bahasa Arab. Fa innaha juz'un min dinikum. Karena sesungguhnya bahasa Arab ini adalah bagian dari agama kalian. Agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah al-Islam. Yang diterima oleh Allah adalah al-Islam. Dan inilah agama terakhir yang menjadi panduan umat manusia, yang harusnya kita lebih serius, lebih memperhatikan bahasa ini daripada lughah al-munafiqin, lughatul kafirin.
lughatul injiliziyah atau inkiliziyah, yaitu bahasa orang-orang kafir. Ya, meskipun kita tidak memungkiri bahasa orang kafir ini perlu ya, bahasa dunia, bahasa Inggris. Kita juga minimal ya tidak benar-benar buta ya tentang bahasa Inggris. Tapi setidaknya jangan sampai kita lebih memprioritaskan bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa lainnya, bahasa internasional, bahasa yang bisa mencari dunia daripada lughah al-Arabiyyah, wahia lughatu ahlil jannah. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa penghuni surga, bahasa orang-orang yang beriman, ya, yaitu bahasa Al-Quran, bahasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita belajar agama menggunakan bahasa ini. Ahibbati fillah wa ikhwani fid din azakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, pembahasan di halaman ke-42, Isnan warbaun, ad-dars tsamin, pelajaran yang ke-8 ya, untuk akhi Umar, apakah sudah memiliki kitabnya? Sudah Ustaz, Khalas? sudah. Alhamdulillah. Baik, ya, syukran. Kalau begitu bisa dilihat di halaman 42, ad-dars tsamin, pelajaran yang ke-8. Nah, inti materi di pelajaran ke-8 adalah yang ada di papan tulis antum. Antum bisa lihat di dalam papan tulis, Ana memberikan ringkasan singkat dari kalimat yang akan diajarkan, materi yang akan masuk ke dalam pelajaran ke-8. Ya. Bagi antum yang baru hadir ataupun baru masuk di kelas I, ini sedikit tambahan juga ya. Dan bagi antum yang sudah lama, ini menjadi bahan murojaah. Baik, dahulu kita belajar ada susunan mubtada khobar. Nah, di tingkatan kelas I, kita sederhanakan dengan definisi mubtada khobar ini adalah kalimat pemberitahuan. Ya, wa khobar. Ya, kalimat pemberitahuan. Ya, ada kata yang menerangkan dan ada kata yang diterangkan. Contohnya, misalkan hadza kitabun. Ya, ini pelajaran awal, sederhana. Ya, hadza adalah mubtada, kitabun adalah khabar. Ya, hadza adalah menerangkan, kitabun adalah yang diterangkan. Atau kita lebih mudahnya ya untuk dipahami di kelas I, kalimat pemberitahuan. Ini Budi. Nah, kalau kita belajar bahasa Indonesia ya, kelas 1 tuh SD. Ini Budi. Budi pintar. Ya. Ini Fatimah. Fatimah cantik. Nah, itu kalimat pemberitahuan. Itu adalah mubtada khobar. Nah, ini yang sudah kita pelajari. Buku ini bagus. Buku ini baru. Ya, Alkitabu jadidun. Ya. Nah, itu adalah susunan mubtada khobar. Atau kita menyebutnya adalah kalimat pemberitahuan. Agar mudah dipahami. Ya, baik. Lalu selanjutnya kita sudah juga belajar bagaimana memahami kalimat mubtada khobar yang kemasukan huruf jar. Huruf jar ya. Huruf jar yang sudah kita pelajari apa saja ya ikhwan? Murojaah ya. Yang pertama apa? Wan ala ila Min, min ala, ila ila, fi fi, satu lagi li. li. Hmm. Ya, sahih. Min apa, Pak Rafiq? Dari
Dari ala, di atas, ila, ke, fi, di atau di, di, ya, li, di, ya, di, li, dengan ya. Eh, ah, untuk, 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 ya. Apa yang tadi terjemahkan oleh Pak Rafiq ini tidak mutlak ya, karena tergantung kalimat. Hmm. Min dari, ya, bisa juga pada atau daripada, bisa juga ala di atas atau kewajiban, bisa juga tuh. Jadi tergantung kalimatnya. Tapi secara garis besar asalnya min itu dari, ala di atas, ila ke atau ke dalam, fi itu di atau di dalam, li itu untuk atau milik. Nah, ini huruf jar ini memajrurkan atau kita sebutnya di kelas I mengkasrakan harokat, ya, akhir, ya. Nah, contohnya mubtada khobar yang ada huruf jarnya mudah ya, misalkan al kitabu alal maktabi. Al kitabu alal maktabi, apa artinya ikhwan? Buku di atas Mm-mm. meja. Buku di atas meja, sahih, mumtaz, ya. Al kitabu alal maktabi, ya. Ahsanta, buku di atas meja. Ala mengkasrahkan dia, al maktabi. Nah, susunannya tetap mubtada khobar selama depannya ada alif lam atau hadza atau hadhihi isim isyarah. Contohnya di sini alkitabu mubtada. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Subjek predikat ya. Nah, subjek predikat objek. SPOK ya. Dulu masih ingat ya. Antum kan orang Indonesia semua ya. Tahu ya. Ya. SPOK ya. Subjek, predikat, objek dan apa satu lagi? Terangan. Keterangan ya. Nah, ini mubtada ya. Lalu mana khobarnya? Ini khobar. Nah, di dalam khobar ada huruf jar. Di dalam khobar ada huruf huruf jar. Ya, baik. Nah, ini adalah susunan mubtada khobar yang kemasukan huruf huruf jar. Ya, fahim tum insyaallah. Fahimna insya Allah. Baik. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik kepada Pak Rian ya yang baru hadir ya, baru hadir di majelis ini. Tayyib. Uh, kita lanjutkan ya. Ini adalah susunan mubtada khabar. Nah, yang kedua, kita sudah belajar juga susunan yang kedua. Susunan apa itu? Mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ah, mudhaf wa mudhafun ilaihi. Atau kita sebut di dalam kelas I, karena setiap kelas nanti berbeda-beda ya ikhwan, penyebutannya. Kenapa? Karena ada tingkatan. Tingkat pemahaman di setiap kelas berbeda-beda. Oleh karena itulah kita mendefinisikan sesuai dengan pemahaman masing-masing kelas. Di kelas I kita menyebutnya kalimat kepemilikan. Ya. Budi memiliki sepeda. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ini Budi, Budi memiliki sepeda. Ini mobilnya guru. Ini mobil milik guru, ya. Nah, itu adalah kalimat kepemilikan dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Arabnya namanya susunan apa ya, ikhwan? Mudhaf, Mudhaf wa mudhafun ilaih. mudhaf wa mudhafun ilaihi. Tayyib, ya. Nah, kita masuk lagi. Sesuatu atau pelajaran ini adalah pelajaran yang tidak disukai oleh orang Arab. Kebanyakan. Kenapa? Karena pelajaran ini adalah pelajaran berkaitan dengan susunan. Sama dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia juga kurang suka ya belajar bahasa Indonesia.
Ya, karena mereka menganggap, ya kita semua menganggap sudah bisa, buat apa belajar lagi? Padahal ada susunan yang harus ya dipelajari lebih dalam, ya. Maka itu menjadi susunan baku atau kalimat baku. Nah, kalimat bakunya mudhaf wa mudhafun ilaih contohnya ada pada kalimat yang atas nih. Yang antum lihat, hadhihi sayyaratul mudarrisi. Ya. Fokusnya kepada di sini, sayyaratul mudarrisi. Ya. Ini adalah kalimat kepemilikan. Kita sudah belajar ya. Kalimat kepemilikan memiliki dua kata. Mobil milik guru. Ya, kata milik di dalam bahasa Arab itu ada yang dihilangkan, tidak ada katanya dalam bahasa Arab, ada juga yang memiliki kata tersendiri. Nah, yang kita bahas di sini adalah kalimat kepemilikan ya tanpa menggunakan memiliki, tapi dia sudah mencakup dua kata ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan eh, mobil milik guru. Ada berapa kata? Mobil, milik, ada dua, guru, ada tiga kata. Dalam bahasa Arab, ya, itu cukup dua kata saja. Mobil milik guru. Apa mobil milik guru bahasa Arabnya? Sayyaratul mudarrisi. Ya, dengan pemahaman bahwa kaidah sayyarah mobil ya, dia tidak boleh beralif lam. Syaratnya ya. Yang kedua, dia tidak boleh bertanwin. Sayyaratu tidak boleh dibaca sayyaratun atau sayyaratan, sayyaratin. Ya, ini adalah rumus dari mudhaf. Yang kedua, al-mudarrisi disebut dengan mudhafun ilaihi. Ya, dengan kaidah wajib beralif lam apabila dia nama profesi ya ataupun yang sejenisnya. Nama orang tidak termasuk. Ya. Lalu yang kedua, harokat akhirnya adalah kasroh. Syarat untuk mudhafun ilaihi. Ini saya percepat, anak percepat tujuan karena kita sudah pernah belajar. Bagi antum yang belum, ya kepada Akhi Omar, apabila belum, nanti bisa lihat di link YouTube ya. Link YouTube di kelas I, ya. Di kelas I itu ada dari awal tuh. Kalau antum mau penasaran ya, belajar tentang mudhaf wa mudhafun ilaihi. Sekarang benar-benar dipermudah. Atau antum lihat di internet bagaimana definisi mudhaf wa mudhafun ilaih ya. Dan ini yang kita ajarkan adalah materi yang paling sederhana. Penjelasannya lebih sederhana dibandingkan ya, pada kelas-kelas yang lain. Ya, baik itu di kelas A, E maupun di kelas yang lain seperti itu. Ya, maka kalimatnya adalah hadhihi sayyaratul mudarrisi. Apa artinya hadhihi sayyaratul mudarrisi, ikhwan? Ini mobil Hmm, untuk guru ya. hmm, hmm. Punya Ini guru ya. mobil punya atau milik? Ya, Milik. sahih. Ini mobil milik guru. Ya. Nah, ini susunannya adalah hadhihi adalah mubtada. Khobarnya adalah sayyaratul mudarrisi. Ya, kenapa kita menjelaskan mubtada khobar ada mudhaf wa mudhafun ilaih? Karena nanti antum akan masuk ini. Pelajaran ini akan masuk. Semua kalimat bahasa Arab pasti tidak akan terlepas dari namanya qawaid lughah. Kaidah-kaidah bahasa Arab, ya. Yang ada dalam Al-Qur'an pasti ada mubtada khobar, ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Tapi lebih kompleks kalimatnya, lebih rumit kalimatnya. Nah, ini kalimat sederhananya demikian. Hadhihi adalah mubtada. Sayyaratul mudarrisi adalah khobar. Ya, logika dasarnya kalau kita artikan ke dalam terjemahan bahasa Indonesia, ini mobil guru. Ini mobil milik guru. Berarti kan kalimat pemberitahuan dong. Mengabarkan dan menginformasikan kepada kita bahwa mobil ini milik guru.
milik guru. Berarti masuklah kepada susunan mubtada khobar, kalimat pemberitahuan. Yang kedua, di dalam mubtada khobar, di dalam kalimat ini, yaitu lebih tepat pada kata khobar, itu ada susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Atau kita sebutnya kalimat kepemilikan. Ya, secara logis kita artikan apa? Ini mobil milik guru. Ya, setiap kata itu ada kaidahnya, ya ikhwan. Itu keutamaan bahasa Arab. Sebenarnya semua bahasa ada kaidahnya kan. Ya, tapi bahasa Arab itu lebih kompleks, lebih rumit. Ya, wah berarti susah dong bahasa Arab. Kata siapa? Ya, susah atau mudah itu sebenarnya relatif ya ikhwan. Harus diluruskan ya. Sesuatu yang susah, sulit, sukar, itu relatif. Tergantung pada diri kita. Menurut ana susah, menurut antum mudah. Menurut ana mudah, menurut antum susah. Relatif. Tergantung bagaimana kita memahami dalam sudut pandang yang sebelah mana. Kalau dalam Islam, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah dipahami, ya, kompleks, dan tentu semakin rumit akan semakin indah. Ya, semakin rumit akan semakin apa? Semakin indah. Itu kaidah tuh, kaidahnya. Hidup rumit, semakin indah kalau antum jalani dengan ikhlas lillahi ta'ala. Pasrah, tawakal, dan ikhtiar. Ya, itu kaidahnya. Wah, orang menikah untuk menyelesaikan masalah. Bukan. Ya, untuk mendatangkan masalah. Ya, orang menikah itu untuk mendatangkan masalah. Untuk semakin rumit. Hubungan semakin rumit. Ya, kenapa demikian? Karena kerumitan itulah yang akan mendatangkan pahala. Ya, semakin sulit kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, maka akan semakin banyak ladang pahalanya jika kita ikhtiar, bersabar, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka logika berpikir kita akan dirubah, ikhwan, ketika antum belajar bahasa Arab. Ketika kita belajar bahasa Arab, logika kita akan berpikir lebih dalam, berubah drastis. Orang hidup maunya zona aman, hidupnya mau enak, ya, mau nyaman, ya, nggak ada hidup nyaman di dunia ini. Hidup nyantai, kaum rebahan, nggak ada. Orang Islam nggak ada yang begitu. Mau tenang, mau nyaman, mau jadi kaum rebahan, bukan di sini tempat. Ya, di yaumil akhir, di surga Allah Jalla wa'ala. Kalau masuk surga. Ya, nah ini jadi perhatian buat kita. Ya, baik. Kalimat ini ya adalah kalimat mubtada khobar. Artinya ini mobil milik guru. Bagaimana dengan kalimat kedua? Nah, inilah di pelajaran ke-8. Pelajaran ke-8 ini memberikan ya eh, opsi pilihan bahwa kalimat yang pertama itu bisa pakai kalimat yang kedua dengan makna yang sama tapi kaidahnya berbeda. Ini indahnya bahasa Arab. Ya. Kayak lihat di sini perbedaan. Hadhihi sama. Sayyarah pakai alif lam, yang bawah pakai alif lam, yang atas tidak. Ya. Lalu lil mudarris ada kata li di sini, huruf jar. Li huruf jar. Kalau ini nggak pakai huruf jar, langsung al mudarris. Kalau ini lil mudarris. Kaidahnya demikian. Maka kalimatnya adalah hadhihi
as-sayyaratu lil mudarrisi. Artinya ya tinggal dibalik aja. Ya, kalau ada alif lam, ya kata yang beralif lam itu yang dibaca dulu, diartikan dalam bahasa Indonesia. Mobil ini milik guru. Mobil ini milik guru. Ini mobil milik guru. Ya. Maknanya sama. Susunannya berbeda. Nah, ini dia. Ya, menjadi perbedaan. Susunannya berbeda. Mubtada hadhihi sayyaratul mudarrisi khabar. Yang ini hadhihi sayyara adalah mubtada. Lil mudarrisi adalah khabar. Di dalam khabar ada namanya huruf jar. Fahimtum ya ikhwan? Fahimna. Himna insya Fahimna. Fahimna. Ya, fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini adalah kalimat yang akan dibahas di pelajaran ke-8. Kalau tidak salah, kita sudah bahas ya di kalimat ini masuk kepada latihan bagian 2 kalau tidak salah ya. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Bala. Bala, halaman 43. Bisa antum lihat di halaman 43 bagian 2 ya. Kita sudah bahas belum ini semua? Afwan Ustadz, kayaknya eh yang halaman 42, 43 Afwan. 43 ya. 43 ya. Empat, Ya, yang yang, belum. yang 42 yang bagian nomor 1 sampai 5 kayaknya belum deh seingatannya. Oh, pertanyaan ya? Hmm. Tamarin, tamarinnya Oh, belum. tamarin ya. Tamarin ya, 1 sampai 7, bukan sampai 5. Oh iya, Afwan, Tadi 1 sampai 7 ya. ya, 1 sampai 7. Nah, ya, Toyib kita bahas kalau begitu kepada latihan langsung ya, kepada latihan. Ya. Latihan ini, pertanyaan ini berkaitan dengan ya kalimat yang ada di atas ya. Yang pertama ada susamin. Ya, jadi antum tinggal lihat jawabannya yang ada di sana. Contoh Anda berikan ya nomor 1. Sini perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Kita langsung ya lihat kitab Durusul Lughahnya halaman 42. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Rakam 1, man hadzal rajul wa man dzalika rajul. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Sesuai dengan teks. Maka kita lihat di sini ya pada kalimat pertama hadzal rajul, jawabannya hadzal rajul tajirun wa dzalika rajul tabibun. Ya. Ada yang ditanyakan siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Oh, laki-laki ini adalah tajir. Ya, apa artinya tajir ya, ikhwan? Pedagang. Pedagang, mumtaz, ya. Masya Allah. Ya, wa dzalika rajulu tabibun. Dan laki-laki itu adalah tabib. Tabib, apa tabib? Dokter. Dokter, mumtaz, ya. Nah, ini jawabannya sesuai dengan teks, ya. Kita lanjutkan rakam isnan. Ini antum baca bersama-sama jawabannya. Mas mutajiri. Silakan yang aktif bisa dijawab. Mahmud. Ismut, Nah, ismut ismut tajiri Tajiri. mahmudun. Mahmud. mahmud, ya. Atau kalau kita sedang belajar bahasa Arab semua diharokati, jangan diwakafkan. Mahmudun. Ismut tajiri mahmudun. Nah, kalau kita mau jawab langsung mahmudun itu juga boleh. Mahmud juga sahih. Tapi kita tidak mendapatkan materi pembelajaran tentang yang namanya mudhaf wa mudhafun ilaih, yaitu ismut tajir mahmudun. Jadi dibaca, dijawab dengan kalimat lengkap ya. Jangan mahmud saja. Ismut tajiri mahmud. Mahmudun. Selanjutnya, masmut tabibi. Apa jawabannya ya ikhwan?
Silakan ya, bagi yang aktif bisa nyalakan mic-nya. Ismu Tobibi Ismu Sa'idun. Tobibi Tobibi Sa'idun. Sa'idun. Sa'idun, mumtaz ya, Sa'id ya. Min aina sayyaratu tabibi? Mal jawab, apa jawabannya? Hmm. Hmm? Min aina sayyaratu tabibi? Maka jawabannya apa? Sayyaratu tabibi min mobil dokter, dari mana mobil dokter? Ada yang mereknya Toyota, Honda. Dari mana itu Sayyaratu asal? Tobibi min Ah, Yabani. minal Yaban, Bani. mumtaz, masya Ya. Allah, minal Yaban. Ada di teks ya, di kalimat terakhir ya, ikhwan, baris terakhir. Hadis sayyaratu tabibi. Ya, tinggal ditambahkan saja tabibi. Ya, minal Yaban, mumtaz. Ya, ya. Cuman kurang laku ya di Saudi ya. Yang laku ini yang mobilnya dagang ya. Min aina sayyarat tajiri? Mal jawab, apa jawabannya? Hmm. Naam, Min sayyarat saya tajiri. saya rotu tajiri min Hmm, Amerika. min amri. Amerika. Sahih. Ya, masya Allah. Min amri. Ya, yang sahih ya min Amerika. Ya, karena ya eh, kita melihat sesuai dengan teks ya. Wa tilka min Amerika, yaitu tilka sayyarah tabib, tajir ya, pedagang, pengusaha. Ya kalau Hmm. pedagang kayaknya di Indonesia kurang ya. Ya bilangnya apa, pengusaha ya, atau apa sebutannya? Eh, ya pengusaha ya. Kalau orang kaya ya pengusaha. Ya saudagar ya, saudagar ya, pedagang ya. Nah, berikutnya, aina baitut tajiri? Aina Baitu Taji, di mana rumahnya pengusaha? Iya, maka jawabannya baitut tajiri. Baitu tajiri Bait Baitu Hmm. Tajiri ama Amamal masjidi. amal masjidi. Amamal masjidi, mumtaz ya. Masjidi. Amamal masjidi. Ya, rumahnya pengusaha itu di depan Di depan masjid. depan masjid, sahih Depan masjid. Hmm. ya, depan masjid. Nah, eh, bagaimana dengan rumah pengusaha ya? Rata-rata rumah pengusaha di Indonesia itu buat musola sendiri di pelataran rumahnya. Gimana tuh hukumnya? Kita nyerempet dikit ya. Gimana tuh hukumnya? Banyak Boleh loh aja. sekarang. Hmm? Boleh. Boleh, Sat. Di rumahnya ada Rumah, musola, Sat. rumahnya ada musola, saking besarnya kan. Rumahnya ada musola. Ya. Oh, boleh dong, Sat. Kan buat yang perempuan sholat, Sat. Perempuan Ustaz. Istri Yang sama anak perempuan. perempuan Ustaz. Oh, istri sama perempuan. Apa? Istri sama anak perempuan ya, sholat di musola. Berarti nggak di rumah gitu ya sholatnya. Yang Oh, sebaik-baik sholat untuk wanita fi di rumah. manzili, di rumah. Oh, Ya, ya. Kalau untuk laki-laki di mana? Di fil masjid. Fil masjid. Ya. Ya, ini juga ya yang harus diluruskan ya, ikhwan. Ya, kalau ada rumah, ada musolahnya juga. Nah, ini jadi masalah. Bukannya nggak boleh sholat, misalnya.
Jadi keutamaan sholat wanita di rumah pertama. Yang kedua, keutamaan para lelaki sholat di masjid. Itu menjadi prioritas. Dan itu nanti masuk ke hukum yang lebih dalam. Ya, ketika antum umroh, ya, istri antum prioritasnya di mana? Sholat di masjid atau di hotel? Masjid apa di hotel ya, Pak? Di hotel, Ustaz. Hah? Di hotel. Kan ini Di aji masjid. mumpung. Di Masjidil Aqsa, Masjidil Haram misalkan. Nah, atau Masjid Nabawi. Masa nggak sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram? Gimana? Gimana Pak Rafiq? Nah, ini yang udah pernah ngalamin. Di masjid, Ustaz. Di masjid. Berarti nggak dapat Di- keutamaan sholat di rumah dong. Kan udah safar, Ustaz. Maksudnya rumahnya kan di Indonesia. Iya, ya. Rumah di Indonesia ya. Nah, ya. Maka ya jawabannya yang sahih dalam hal ini apabila ada mahram dia dibolehkan untuk sholat di masjid. Ini kata kuncinya di situ sebenarnya. Ada mahram dia sholat di masjid dan dia mendapatkan pahala sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya. Nah kalau nggak ada mahramnya bagaimana? Nah ini jadi masalah. Ya, nggak ada mahramnya entah kemana, sakit misalkan, ya antum sakit, ya istri antum berangkat sendiri ke masjid. Nah ini yang menjadi masalah seperti itu. Paham tuh insyaallah? Fahimna, insya Allah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Ya. Jadi tadi sudah ya, aina bait tajir. Terakhir, aina baitut tabibi. Baitut Apa jawabannya? tabibi Am. khalfa madrasati. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz ya. Baitut tabibi khalfal madrasati. Ma makna khalfa al-madrasati? Belakang. Belakang mumtaz Belakang ya. sekolah. Di belakang sekolah ya. Khalfa. Nah, amama dan khalfa kita sudah belajar. Disebut dengan al-zarfu atau zaraf. Zaraf itu kita definisikan di kelas I adalah saudaranya huruf jar. Dia mengkasrahkan harokat akhir dari sebuah kata yang tadinya al-madrasatu jadi khalfa al-madrasati. Nah, ini juga murojaahnya demikian. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna, insya Allah. Fahimna insyaallah. Hal min su'alin? Hal ladaikum soal? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita masuk kepada latihan bagian 2. Naam. Maafi soal? Tidak ada pertanyaan? Maafih ya Ustaz. Maafi soal. Naam. Ya, maafi soal. Alhamdulillah. Tayyib. Rakam as-sani atau bagian yang kedua, ikra waktu. Bacalah dan tulislah. Ya. Di sini kita coba ya. Ana akan bacakan. Ya, antum bisa ikuti bersama-sama. Tayyib. Ya. Ana aqra'u lakum wa qarriru jami'an. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Hadzal Anza waladu walad Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. waladu Muhammad. Muhammad. Tayyib. Ya. Hadzal walad. Ma mana walad? Ini apa? Walad. Anak. Anak-anak. Anak. Anak. Anak laki-laki. Anak ini ya, anak laki-laki. Anak ini Khalid, namanya Khalid. Dan anak yang itu adalah Muhammad. Nah, ini adalah susunan mubtada khabar.
Hadzal waladu adalah mubtada, Khalidun adalah khabar. Dzalikal waladu mubtada, Muhammadun adalah khabar. Ya. Nah, ini harus diingat nih, kalimat mubtada khabarnya akan terus ada. Sebagaimana kalau di pesantren kita biasa mengartikan ya suami istri. Ya, mubtada suaminya, khabarnya adalah istri. Tanpa suami, maka istri tidak akan bahagia. Tanpa istri, ya suami pun tidak akan bahagia. Maka mubtada khabar itu terikat terus. Ya. Baik, rakam isnan. Ya. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Silakan wahid isnan salasa. Hadar Rajulu rajulu mudarrisu wa Wadhalika rijalu rajulu muhandisu. muhandis. Wa dzalikar rajulu. Ya, rajulu. Ya, muhandisun. Ya. Nah, tadi sama ya yang telah dijelaskan. Susunannya nomor 1, 2, 3 itu susunannya sama. Mubtada khobar. Ya. Mubtada khobar. Ya. Mubtada khobar itu ada di nomor 1, 2, 3. Murni mubtada khobar. Hadzal waladu mubtada Khalidun khobar. Hadzal rajulu mubtada. Mudarrisun khobar. Dzalikar rajulu mubtada. Muhandisun adalah khabar. Artinya laki-laki ini mudarris. Mana mudarris? Kepala sekolah. Bukan. Itu ya, Raisul Fasl. Raisul Madrasah. Guru. Mudarris. Guru. Guru. Sahih. Oh, guru ya. Ya, guru. Ya, mudarris. Muhandis. Mana muhandis? Muhandis itu yang Insinyur. biasa banget. Insinyur, mumtaz, arsitek ya. Ya. Muhandis. Ya. Nah, ini harus diingat ya di murojaah. Antum yang jadi muhandis ya. Nggak ada ya di sini yang jadi muhandis ya. Rata-rata muwazzaf ya. Ya. Jadi karyawan ataupun yang sejenisnya ya. Nah, muhandis itu artinya insinyur. Mudaris artinya guru ya, atau pengajar ya. Ya. Baik. Rakam salasa. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Wahid isnan salasa. Hadzal Hadzal kitabu kitabu jadidun wa dzalikal kitabu Qadimun, mumtaz ya. Hadzal kitab. Buku ini jadid. Ma makna jadid? baru. Sahih. Wa dzalikal kitab, dan buku itu qadim. Ma makna qadim? Lawannya baru. Apa lawannya baru? Lama, usang ya, lama. Buku itu usang atau buku itulah lama. Sudah lama ya. Baik. Nah, nomor 1, 2, 3 itu sama susunannya mubtada. Ya, murni mubtada khobar. Nah, nomor 4, nah sudah masuk kepada yang lain. Ya, susunan mubtada khobar juga, cuma dengan tambahan huruf jar. Nah, kita baca bersama-sama. Hadhihi sayyaratu li Aliyin wa tilka li Khalidin. Wahid isnan salat. Hadhihi sayyaratu li Aliyin wa tilka Khalid. Ya. Li Khalidin. Nah, jadi nomor 1, 2, 3 pada kalimat tersebut susunannya mubtada murni. Nah, nomor 4 ya, itu adalah susunan mubtada wa khabar. Di dalamnya ada yang namanya huruf
Huruf apa? Huruf Huruf jar. huruf jar. Harfu jar. Huruf jarnya yang mana tuh? Nomor 4. Oh, li. Mumtaz. Ya. Masya Allah. Li. Hadhihi sayyaratu li aliyin. Apa arti ini? Ya ikhwan. Mobil Mobil ini milik Ali. milik Ali. Mobil ini milik Ali. Watilka li Khalidin. Dan itu Dan Yang punya itu Khalid. itu milik Khalid. milik Khalid. Yang itu, mobil itu milik Khalid. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Ini pentingnya kita belajar susunan. Ya. Qawaid lughah al-Arabiyyah. Baik. Ya, rakam akhir, Bukan, Sat. rakam khamsah. Ya, Mau silakan. tanya, Sat, yang watilka jadi watilka li Khalidin, Sat. Naam, watilka li Khalidin. Kenapa hanya watilka li Khalidin, nggak ada sayarahnya? Karena sudah maklum. Sudah Ya, maklum. maklum itu ya maklum itu sudah dimaklumi, udah tahu. Perbandingannya apa? Ya sayarah juga mobil. Karena ada kalimat sebelumnya kan. Mobil ini milik Ali, mobil itu, yang itu milik Khalid. Ya bandingannya pasti mobil, nggak mungkin mobil ini milik Ali dan motor itu milik Khalid gitu ya. Ya, kalau nggak ada biasanya kembali kepada si sayyarah, yaitu mobil. Ya. Nah, kalau bahasa anak zaman sekarang apple to apple kan gitu ya. Harus sama ya, mobil ya bandingannya mobil juga. Motor bandingannya seperti itu. Fahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Nah, insyaallah. Insyaallah. Hal min soal, ada yang ditanyakan nih ikhwan di nomor 4 ini ataupun di luar pembahasan, silakan. Kita buka sesi tanya jawab aja ya. Nah, waktunya terbatas, silakan yang mau bertanya. Tentang kaidah yang sudah kita pelajari ya, ataupun dari pembahasan saat ini ya. Di dalam ayat Al-Qur'an banyak tuh ya, kita sandingkan aja dalam ayat Al-Qur'an. Ya, contohnya Al-Baqarah ayat 2, apa bunyinya? Dzalikal kitabul la raiba fihi. Dzalikal kitabu. Berarti dzalikal kitabu mubtada tuh. Ya, sama kayak di buku. Ya, dzalika al kitabu. Ada alif lam. Oh, berarti dia mubtada. Ya. Khobarnya udah berubah tuh semua. Karena kalimatnya kompleks ya. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin adalah khobar. Ya, banyak ya. Ya, hadhihi ya. Ya. Di dalam banyak ayat Al-Qur'an Karim. Ya. Hal min soal, ada yang ditanyakan? Apalagi contohnya ya, ikhwan? Mubtada khabar dalam Al-Qur'an atau yang kemasukan huruf jar ataupun yang semisalnya yang sudah antum pelajari. Biar kita langsung praktek ya, kita dapat ilmu yang lebih banyak. Wah, lupa kayaknya nih. Kita udah belajar ya di dalam surat yang sudah kita bahas ya. Jadi setiap pekan keempat nih sedikit informasi ya kepada Akhi Omar ya, bahwa setiap pekan keempat ini kita membahas tentang bagaimana mempraktekkan ilmu bahasa Arab ke dalam Al-Qur'an. Ya, itu yang akan dibahas setiap surat ya.
akan kita bahas. Terakhir itu di dalam surah surah Quraisy ya. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Surah Quraisy. Betul ya, Pak Rafiq? Aneh paling ingat Al-Falaq Ustaz. Al-Falaq malah paling belakang tuh. Al-Falaq. Heeh. Al-Maun apa? Al-Maun ya. Al-Maun. Setelah itu kan Quraisy. Quraisy ya. Ya. Nah, itu insya Allah akan kita bahas di pekan keempat ya bulan ini insya Allah. Baik, maafi soal? Maafi Ya. soal. Alhamdulillah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, baik. Khusus ya untuk di kelas I, kita tidak akan memberikan tugas ya kepada antum sekalian karena Anda melihat ya kondisi antum, ada yang masih di perjalanan, ya ada yang mungkin ada kegiatan lain tidak bisa hadir, ya banyak hal yang bisa kita pertimbangkan. Oleh karena itu kita tidak ada tugas, hanya saja antum bisa baca-baca di nomor yang ke-5 sampai nomor yang ke-12 di halaman 43 dan latihan bagian 3 untuk dibaca, dipelajari, dipahami. Ya. Nanti pekan depan kita akan latihan lagi ya kalimat mubtada khobar yang ada huruf jarnya dan kalimat mubtada khobar yang kemasukan mudhaf wa mudhaf ilaih, kalimat kepemilikan. Insyaallah taala. Baik, hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini ya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan ataupun kesalahan, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa Ala ya. Nakhtatim bihadzal qadar, kita akhiri pada pertemuan kali ini berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah.